Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmalia dengan NIM 060282227006. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini tuh saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Topik dari rancangan pembelajaran yang saya buat yaitu berbicara dan mempresentasikan serta menyimak sebuah teks. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menyampaikan gagasan ataupun pemikirannya dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu diharapkan peserta didik ini dapat menggunakan kosakata-kosakata baru, dan peserta didik ini juga diharapkan agar dapat lebih aktif dalam forum diskusi. Tujuan pembelajaran dari RPP ini ialah yang pertama yaitu agar peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran ataupun pandangannya terhadap suatu masalah yang ada dan mampu untuk memberikan solusi untuk permasalahan yang ada yang secara logis, kritis, dan kreatif. Yang kedua yaitu agar peserta didik mulai mampu menggunakan kosakata-kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan yang sesuai dengan tipe teks, pendengar, norma kesopanan, dan tujuan berkomunikasi. Yang ketiga itu agar peserta didik mulai mampu berpartisipasi dalam menyampaikan sebuah pikirannya di dalam forum diskusi. Yang keempat yaitu agar peserta didik mampu memaparkan berbagai topik aktual dengan persiapan yang baik berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang telah ia rasakan. Tujuan terakhir dari RPP ini ialah peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok, menganalisis akurasi dan kualitas informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, dan pesan dari sebuah teks. Perkiraan jumlah jam untuk mata pelajaran ini yaitu 120 menit. Selanjutnya itu media pembelajaran. Media pembelajaran di sini saya mengambil media TikTok atau menggunakan video TikTok. Metode pembelajaran yang pertama yaitu menampilkan video TikTok yang sesuai dengan materi pembelajaran. Misal materi pembelajaran tadi tentang menyimak kan ya. Jadi video yang kita tampilkan di depan kelas itu tentang penjelasan tentang menyimak. Yang kedua yaitu pendidik menjelaskan ulang materi yang telah dipaparkan oleh seorang dalam video tadi. Yang ketiga, setelah dijelaskan ulang materi tadi, kita membentuk forum diskusi di dalam kelas agar peserta didik ini dapat bertukar pikiran antar mereka semua. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetes kepahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan di dalam kelas tadi. Penilaian yaitu dilihat dari segi keaktifan peserta didik dalam forum diskusi tadi dan evaluasi yang telah kita berikan tadi. Baiklah, di sini dalam capaian pembelajaran untuk RPP jenjang SMP saya mengambil materi teks berita. Teks berita yaitu teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang merupakan suatu fakta, bukan mitos ataupun hoax ya. Fungsi dari teks berita ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dan benar adanya. Berita ini merupakan suatu fakta ya, jangan hal yang hoax ataupun mitos. Dengan begitu masyarakat luar akan mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat.
Struktur dari teks berita ini yaitu orientasi berita atau pengenalan berita ini seperti pengenalan suatu masalah yang akan kita bahas di dalam teks berita ini. Yang kedua yaitu peristiwa. Di sini kita membahas tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada suatu tempat itu. Misal pada Kota Palembang telah terjadi banjir seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber berita. Di sini biasanya sumber berita ini diletakkan di awal paragraf kalau tidak di akhir paragraf. Seperti contoh misalnya Palembang kompas.com seperti itu. Unsur-unsur dari teks berita ini yaitu 5W+1H yang seperti apa tema dari berita ini, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, dan mengapa peristiwa itu dapat terjadi, dan bagaimana kejadian dari peristiwa itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.